Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hotmauli Sitanggang, dosen Prodi S1 Kebidanan Universitas Imelda Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu Asuhan Kebidanan pada Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Adapun pemaparan video saya ini adalah sebagai rangka unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Dalam mendeskripsikan mata kuliah yang saya ajarkan, saya menggunakan pendekatan DIA yang merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun penjelasan dari topik saya hari ini dengan pendekatan DIA, yang pertama di delivery, yaitu menjelaskan cara yang digunakan dalam penyampaian materi pembelajaran kepada mahasiswi yang saya ampu selama 1 semester ini. Kemudian interaction. Dalam kegiatan ini menjelaskan bagaimana saya menjalin interaksi dalam proses belajar mengajar pada peserta didik saya untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam peningkatan pengetahuan dan perubahan tingkah laku. Kemudian assessment. Nah, penilaian ini dilakukan secara objektif dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengukur seberapa baik kinerja mahasiswi terhadap tujuan dan capaian pembelajaran dari topik mata kuliah yang telah diberikan oleh masing-masing dosen. Spesialisasi saya adalah mengajar pada mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Persalinan dan Bayi Baru Lahir pada semester 5 dengan jumlah SKS 7 SKS, 3 teori dan 4 praktik. Dengan tim pengajar ada 4 dosen. Yang pertama saya sendiri, kemudian Ibu Welina Sebayang, Ibu Elvalini Warneli Sinaga, dan Ibu Novalinda Rambe. Dalam penjelasan dengan media ini, saya akan menyampaikan aplikasi DIA pada mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Adapun deskripsi bahan kajian dan pokok bahasan pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan dan BBL adalah pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang pencapaian dan dalam menerapkan konsep normal dalam persalinan, asuhan dan pendekatan pada persalinan normal, asuhan kebidanan pada persalinan dan bayi baru lahir. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep normal dalam persalinan. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan asuhan dan pendekatan pada persalinan normal. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan klinik dalam persalinan dan kelahiran yang normal. 4. Mampu menjelaskan konsep dan penilaian kemajuan persalinan. 5. Mampu menerapkan kenyamanan dan manajemen jeri. 6. Mampu melakukan pertolongan persalinan mulai kala 1 sampai kala 4. Kemudian yang ketujuh, mampu melakukan pertolongan persalinan normal, letak sungsang dengan ekstraksi vakum dan kegawat daruratan. Kedelapan, mampu melakukan komunikasi efektif dalam melakukan pengkajian dan dokumentasi. Kesembilan, mampu mengaplikasikan manajemen dan administrasi obat yang digunakan dalam persalinan. Yang ke-10, mampu melakukan penilaian penyebab dan manajemen trauma perineal dan pengendalian infeksi. 11, mampu menjelaskan konsep asuhan kebidanan pada bayi baru lahir. 12, mampu melakukan pengkajian dan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. 13, mampu menjelaskan imunisasi dan mampu menerapkan pemberian imunisasi pada bayi baru lahir. Baiklah, di sini kita akan masuk penjelasan tentang DIA, ya, yang mana delivery ini terkait bagaimana cara saya
dalam menyampaikan pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan pada persalinan dan BBL. Nah, sistem yang digunakan yaitu dengan blended learning yang dilakukan secara luring dan daring. Ya, pada saat ini lebih banyak atau lebih fokus kepada pembelajaran secara luring yang dilakukan langsung di dalam kelas. Kalau ada pembelajaran secara daring, ini dapat dilakukan melalui akun Sepada atau melalui aplikasi Zoom Meeting. Kemudian dalam memberikan pengajaran, ini saya menggunakan buku ajar asuhan kebidanan pada persalinan dan BBL. Kemudian untuk interaksi ya pada mata kuliah asuhan kebidanan dan persalinan ini, metode pembelajaran ini memiliki peran untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak mahasiswa yang bertujuan untuk mengembangkan potensinya sehingga dapat bersikap sebagaimana yang diharapkan. Nah, adapun langkah yang pertama yaitu dengan metode mini lecture ya. Metode pembelajaran ini diberikan secara singkat dan padat, berkisar 10 sampai 15 menit. Kemudian discovery learning ya. Metode belajar ini difokuskan pada pembahasan kasus-kasus yang tersedia, baik yang diberikan oleh dosen maupun yang dicari oleh mahasiswa itu sendiri. Ini untuk membangun pengetahuan dan cara belajar mandiri oleh mahasiswa tersebut. Kemudian small group discussion. Ini merupakan bentuk model pembelajaran diskusi yang berinteraksi secara menyeluruh dalam bentuk kelompok kecil. Kemudian ada self-directed learning. Nah, ini proses belajar yang dilakukan atas inisiatif individu mahasiswa sendiri, menekankan pada kemandirian dan tanggung jawab individu dalam proses belajar mereka. Kemudian ada cooperative learning. Nah, metode ini metode belajar kelompok yang dirancang oleh dosen untuk memecahkan suatu masalah atau kasus yang diunjuk dengan mengerjakan sebuah tugas. Nah, model pembelajaran ini menekankan pada aktivitas kolaboratif mahasiswa dalam belajar yang dibentuk dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan yang sama dengan menggunakan berbagai macam aktivitas belajar guna meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami materi pembelajaran dan memecahkan masalah secara kolektif. Kemudian assessment. Ini merupakan penilaian secara objektif dari proses dan hasil pembelajaran. Asesmen pada mata kuliah asuhan kebidanan persalinan dan BBL ini ditentukan dinilai yang sudah tertuang di dalam RPS, yaitu dengan kehadiran 10%, tugas terstruktur 15%, praktikum 25%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 30%. Berikut adalah aplikasi nyata pembelajaran dengan pendekatan DIY yang akan selanjutnya dilanjutkan di dalam kelas. Oke ya. Selamat pagi menjelang siang Mbak ini ya, sudah jam 10:30 ya. Melanjuti pertemuan pada minggu sebelumnya ya, mata kuliah asuhan kebidanan pada persalinan dan bayi barulah ini. Ya, minggu lalu itu topiknya tentang bicara tentang mekanisme persalinan. Nah, kalau ada bicara mekanisme, maka topik selanjutnya ini bicara tentang kala 2 ya. Sama minggu lalu juga kala 1 ya, mekanisme persalinan dan kala 1. Jadi lanjutan dari kala 1. Jadi topik kita hari ini kala 2, 3 dan 4. Sebelum saya lanjut cerita tentang kala 2, 3 dan 4. Kala 2 apa? Kala 1 itu juga ada bagian dari persalinan. Kala 2 juga bagian dari persalinan. Kala 3 kala 4 kala pengawasan pada ibu pasca persalinannya belajar pertama. Oke, kita lanjut ya. Kala 2 persalinan. Nah, kala 2 ini dimulai ya. Ini dimulai pada saat pembukaan sudah
lengkap. Ya, luka lengkap itu berapa? 10 cm. Ya. Mulai pembukaan lengkap sampai keluarnya bayi. Nah, tanda-tandanya apa saja? Tanda kala 2. Nah, ini harus sudah tahu ya. Tanda gejala kala 2 apa saja? Ya, adanya keinginan ibu untuk ya, dorongan untuk kemudian ada ranjol, kemudian kurva membuka, dan yang keempat ada tekanan pada anus, teknos penjolok buka. Kemudian apalagi namanya, adanya pengeluaran air, ya. Kemudian his yang adekuat, ya, biasanya kalau waktu di pembukaan fase laten hanya 1-2 kali dalam 10 menit. Nah, kalau sudah mendekati persalinan atau sudah buka lengkap, ya, ini kisah-kisahnya kalau apalagi yang kelab ini ya, itu bisa sampai 4-5 kali dalam 10 menit. Jadi dia hanya berselang 1 menit sudah datang lagi mulusnya, jeda 1 menit datang lagi mulusnya, ya. Kalau primi biasa lebih ini ya, lebih banyak 4-5 kali. Nah, kalau multi bisanya hanya 3-4. Ya, ini tergantung sih, tergantung pasiennya juga, ibunya juga, kekuatan hisnya seberapa banyak, ya. Nah, kemudian untuk ibu primi, ya, kala 2 ya, itu bisa berlangsung 1-1,5 jam. Karena ibu primi ya, karena buka lengkap pun belum tentu nanti kepalanya penuh sekali. Ya, mungkin masih di coach 4, ya. Jadi masih perlu ditunggu lagi. Ini beda sama ibu dengan multi, karena sudah pernah sebelumnya, ya kan, ada pengalaman riwayat melahirkan, biasa kepala udah lebih gampang turun. Ya, jadi paling hanya butuh waktu setengah jam, mulai dari pembukaan sampai dia menendang, itu setengah jam aja lahirnya. Ya. Kemudian apa yang perlu diperhatikan di waktu kala 2? Nah, ini penting ini, kala 2 bukan cuma tujuan pengen mengeluarkan anaknya saja ya. Nah, di waktu menunggu ini, menunggu bayinya keluar, ya apalagi untuk ibu ini 1,5 jam, ngapain aja kalian? Nah, ini harus kalian pantau status kesehatan ibu, ya, selama kala 2 ini. Lihat macam mana kesehatan ibunya, kondisi fisiknya memungkinkan nggak untuk ibu bisa menudang, ya. Kemudian tekanan darahnya, ini wajib ya vital sign ya, tekanan darah, nadi, pernapasan, ya, suhu tubuh, ya. Kemudian selain fisik, psikologisnya ibu ini sudah siap nggak melahirkan, ya. Kooperatif nggak nanti, jangan-jangan ibu ini nggak siap sebenarnya secara psikologis. Ada yang dia takutkan, ada yang dia cemas. Karena ini harus kalian lihat, ya, apa kebutuhan si ibu. Kalau memang ada masalah di psikologis, ya, mungkin dia merasa takut, cemas. Nah, apa yang harus kalian berikan? Nah, ini kebutuhan si ibu, ya. Kemudian manajemen rasa sakit. Kalau isinya sudah adekuat, apa yang kau hancurkan? Kalau belum saatnya mengedang, kau apakan ibunya? Suruh kanan, kiri, teknik relaksasi. Nah, itu manajemen semuanya, ya kan? Ya. Nah, kalau sudah saatnya mengedang, tinggal kau asalkan macam mana mengedang. Kapan si ibu harus mengedang? Itu yang harus kalian pimpin. Kemudian apalagi pemeriksaan urinnya, ya. Kemudian kontraksinya, ini tadi kontraksinya, lihat, ya, kontraksinya sudah ada kuat atau tidak. Kemudian nutrisinya, ya. Walaupun memang pada umumnya kalau ibu sudah mau melahirkan, apalagi sudah masuk kala 2, minum itu aja pun susah, sesedot aja cukup masuk. Apalagi makan itu nggak akan terima. Kemudian kurva membuka, dan yang keempat ada tekanan pada anus, teknos penjolok buka, ya. Nah, kemudian apalagi namanya, adanya pengeluaran air, ya. Kemudian his yang adekuat, ya, biasanya kalau waktu di pembukaan fase laten hanya 1-2 kali dalam 10 menit. Nah, kalau sudah tapi ini penting juga dilihat, jangan nanti ibu nggak ada tenaga, sudah saatnya ngedang, ibu kelelahan. Ya, jadi harus kalian pantau ini ibu memang masih kuat atau bagaimana, butuhkah diinfus atau tidak. Nah, harus kalian lihat nutrisinya seperti apa, ya. Ini tadi analisis intake output, ya, berisi. Kemudian kalau sudah banyak masuk cairan, kemudian infus atau banyak minum, lihat outputnya. Ada nggak ibunya buang kecil, ya, ada nggak berkeringat. Nah, ini harus diperiksa, ya. Harus balance ya intake yang masih logis. Ada yang dia takutkan, ada
ada yang dicemaskan. Ini harus kalian kontraksinya. Nah, ini tadi kontraksinya, lihat ya, kontraksinya sudah ada kuat atau tidak. Kemudian nutrisinya, ya. Walaupun memang pada umumnya kalau ibu sudah melahirkan, kalau itu masuk alam tua, minum aja itu susah, sesempat aja super masuk. Apalagi makan itu tak akan terima. Tapi itu penting juga dilihat, jangan nanti ibu nggak ada tenaga, sudah saatnya ngejar, ibu kelelahan, ya. Jadi harus kalian pantau, ini ibu memang masih kuat atau bagaimana, butuhkah diinfus atau tidak. Nah, harus lihat-lihat infusnya seperti apa, ya. Lihat denyut jantung janinnya, diperiksa setiap 3 his, ya, berapa denyut jantungnya, lihat kontraksinya, ya. Kemudian gerakannya, lihat tubuhnya pecah kapan, ya. Lihat tubuhnya warnanya apa, ya. Kemudian status persalinan, nah ini, ya, lihat dari kondisi kekuatan ibu tadi, ya, ibu masih kuat atau sudah kecapean, kelelahan, ini dievaluasi. Kemudian janinnya, ya, ini udah benar nggak ya? Kok sakitnya luar biasa? Apa jangan-jangan cuma saya yang begini? Kok kayaknya yang lain itu tetangga saya nggak kayaknya enak aja, melahirkan, apa saya ini ada salah? Nah, itu tanda-tanda tanya. Kalau yang anak pertama bingung, ya, frustasi, mungkin dia sudah kelelahan, ya, dia merasa sudah capek. Jadi dia frustasi, jangan-jangan ini udah nggak benar, udah nggak normal, ada sesuatu yang salah. Rasanya, ya, jangan sampai ada yang nggak tersedia, ya. Jangan nanti sudah keluar bayinya memotong tali pusat, intinya nggak ada, ya kan? Menjepitnya nggak ada, masa lari sana lari sini. Ini harus disiapkan peralatan, tempatnya, ya. Kemudian suasananya, keluarganya siapa yang mendampingi, ya, itu harus dipikirkan semuanya. Kemudian posisinya sangat sulit untuk diterapkan, ya, posisi nungging, posisi miring, nah itu sulit. Yang paling enak itu memang ditotomi, tapi itu tergantung pasien yang nyaman di mana. Hanya saja yang selama ini diterapkan yaitu posisi ditotomi. Nah, setelah bayi lahir, apa? Kala 2. Nah, sudah lahir bayi IMD, ya kan? Nah, selanjutnya masuk ke kala 3. Kala 3 tadi apa? Keluar plasenta. Sudah lahir bayi, sekarang kita mau menggunakan plasenta, ya. Kapan ini kala 3? Setelah bayi lahir. Ya, setelah bayi lahir biasanya ini berlangsung 15-30 menit. Paling lama 30 menit, ya. 30 menit tidak lahir sudah menjadi patologis, ya kan? Apa namanya? Ya, sudah tidak bisa keluar secara ini, ya, spontan, ya, harus dilakukan tindakan. Nah, lalu periksa lihat kelengkapannya, kotiledonnya, selalu ketubannya ada nggak, jangan-jangan ada yang tersisa, ya. Makanya perlu mengeksplorasi lagi, masukkan lagi tangannya, cek ada nggak yang ketinggalan, ya. Nah, itu dia pemantauan kala 3 jam pertama setelah melahirkan, ya. Kemudian masuk ke pemantauan masa nifas, ya. Ini pengawasan kala 4. Nah, apa aja yang kalian awasi selama di kala 4 di 2 jam pertama ini? Di patograf ada, ya. Nanti kalau yang dari patograf, ya, di baliknya itu kan ada, ya, pemantauan kala 4. Apa saja? Tanda-tanda vital, tekanan darah, nadi, suhu, ya. Kemudian apa? Kontraksi, tinggi fundus, jumlah pendarahan, kemudian volume urin. Itu kan? Ya. 1 jam pertama dilakukan setiap 15 menit. Jadi ada 4 kali di dalam 1 jam pertama. Di jam kedua setiap 30 menit. Ingat, ya, jangan sampai nggak tahu. Setiap 30 menit. Jadi di jam kedua ada 2 kali pemantauan. Selanjutnya lakukanlah pemantauan masa nifas. Ada nanti 4 kali kunjungannya. Mulai dari 6 jam, 6 hari, 2 minggu, 6, 2. Ingat aja itu, jangan sampai lupa. Udah, nah itu sampai kala 4, sampai sini ada yang mau bertanya? Ya. Mengenai tentang kalau seandainya ini ibunya melahirkan ibu, ada terjadi robekan, bidan kan cuma bisa menangani robekan perineum itu dari derajat 1 sampai derajat 2. Untuk ibu yang premi gravida yang baru melahirkan, saat terjadi robekan perineum itu apakah dilakukan bius lokal atau tidak? Dan bedanya kalau untuk yang untuk berbeda juga dilakukan bius lokal saat terjadi robekan perineum? Oke, ya, boleh dilakukan bidan hanya heptin sampai robekan derajat 2. Derajat 2 sampai mana? Sampai ototnya.
ya otot perineumnya ya. Kalau udah sampai ke anus ya, itu sudah tidak bertensi dan laju muncul. Nah, pertanyaannya, ini waktu di hektik, dibius atau tidak? Iya. Ya, ya, di hektik itu sakit juga ya. Boleh dibius. Ada memang beberapa, mungkin beberapa tempat dari hektik. Mungkin kalau kayak derajat 1 ya, cuma 1 jahitan. Nggak usah dibicara, nggak usah perlu dibius ya, cuma 1 kali saja. Nah, tapi lihat derajat 2 itu seberapa panjang, seberapa luas gitu ya. Lihat kalau pasiennya kooperatif enggak. Ya, tapi baiknya ya kalau sudah derajat 2 baiknya itu saja. Ya, itu juga mempermudah kalian, mempercepat kalian untuk menyelesaikan kehidupannya. Kalian akan langsung ke laboratorium. Oke? Silakan ya, kita lanjut ke laboratorium ya. Nah, kembali lagi kala 2. Kala 2 tadi tanda gejalanya apa? Doras rektal sulka. Lihat sama pasiennya ya. Lihat ada enggak? Baringkan ibunya, buka kakinya ya. Lihat. Ada enggak? Kemudian waktu dia kayak mengedep, ada enggak tekanan pada perineumnya? Menonjol enggak perineumnya? Ya. Kemudian ada enggak anusnya mulai membuka juga enggak? Kemudian vulvanya ya, kepala sudah semakin maju, itu vulvanya juga membuka. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda itu, maka langsung siapkan alat-alatmu. Berarti kamu siap-siap untuk menolong. Udah disiapkan alat ya, set 1, set 2, set 3 ya, apa saja. Kemudian cuci tangan. Ya, sebelum melakukan tindakan cuci tangan. Ya, 7 langkah. Udah tahu ya. Udah cuci tangan. Siapkan pakai APD. Ya. Pakai APD-nya kalau menolong ya. Siapkan oksitosin ya. Dimasukkan ke dalam sini. Oksitosinnya dipatahkan, masukkan. Kemudian pastikan walaupun sudah ada tanda gejala kala 2 yang parah, dipastikan lagi membukanya kalau tak boleh. Lakukan pemeriksaan darah. Oke, ya. Oke, setelah kontak hati-hati ya. Ini tangan masuk di dalam. Yang runcingnya arahkan ke bawah di sela-sela jarimu, jangan kau torehkan langsung ke atas. Nanti belum siap-siap udah pecah duluan, ya. Udah arah ke bawah. Nah, yang membawa masuk tempat yang buat dua jari tadi. Udah, sudah sampai di dalam, putar ke atas. Pegang tangan kiri, pegang ke putus. Kapan ditorehkan? Saat hisnya melemah. Ya, saat turun baru torehkan. Jangan waktu his kuat. Itu bisa nanti mengakibatkan ini ya, bagian terkecil itu bisa ikut keluar. Contohnya apa? Air pusat. Kalau air ketubannya agak banyak, terus torehkan. Waktu his, muncrat air ketubannya terikut, yang kita takutkan terikut pula lah tali pusat. Jadi tali pusat menyumbung. Kalau ada tali pusat menyumbung nggak bisa lagi kalau kita normal. Harus tahu rujuk. Ya, harus dioperasi nih, nggak bisa lagi. Udah torehkan, sudah dipecahkan, lebarkan. Yang di selaput yang dari koyak tadi, ya, udah nilailah air ketubannya warnanya apa? Jernih, hijau, mengonium, baru apa lagi? Darah, satu lagi atau ke kering. Kemudian masukkan keadaan terbalik ya ke urin, cek BCG-nya, denyut jantung, ya, udah, oh bagus, udah kasih tahu ibunya. Kemudian memang udah saatnya untuk melahirkan ya. Jadi kita siapkan pakaiannya ya. Kita siapkan segala kebutuhan. Terus tanya ibu mau didampingi siapa? Suami kah, ibunya kah? Kalau bisa ya suami ya. Karena sesudah itu siaplah untuk menolong ya, pakai kelan untuk set ya, lanjut ya. Ya, buka semua pakai set ya. Kemudian okelah sudah lagi. Nah, habis itu pimpin ibunya mengedam. Bu, ini saya kasih tahu ya. Kalau lagi mules, tarik kakinya, angkat kepalanya, lihat perutnya, pedangkan ya Bu. His nih, udah nampak. Oke bagus Bu, ayo ya bagus Bu, yuk. Oke, istirahat, kasih minum. Kalau lagi nggak ada his, berhenti hisnya. Mulas lagi, ajak lagi. Ayo Bu, oke Bu, bagus. Masih semangat, ya. Keluar kepalanya, ya kan? Cek lilitan tali pusat. Kalau ada, satu kali longgarkan, keluarkan. Kalau ketat silakan dipotong, ya, diklaim di antara kedua ini ya, dipotong di tengahnya. Kalau terlilit ketat, tapi kalau masih bisa dilonggarkan silakan longgarkan. Udah keluar ya,
Ini mulutnya pun sambil dibersihkan ya. Ya, bersihkan mulutnya. Matanya. Dah. Letak Pak Siluan, tangan di dada. Lah, tarik ke curang ke bawah untuk melahirkan bahu atas. Tarik ke atas untuk melahirkan bahu bawah. Lakukan sangga susu. Sangga susu, nilai sekilas. Sekilas nangis enggak? Bergerak enggak? Warna kulitnya seperti apa? Kalau bagus, kemudian letakkan di atas perut ibu. Kemudian Bersihkan. keringkan. Sesudah itu kau ceklah fundusnya. Lihat ada nggak bayi kedua atau bayinya tunggal. Kalau tunggal, ya suntikan oksitosin. Oksitosin. Baru kau ganti handuk basahmu menjadi pakai handuk jadi bukan dibersihkan ya, dikeringkan. Bede. Kemudian jepit potong. Apa yang jepit? Potong. Nah, baru bayi di IMD. Kasih ke dada ibunya, telanjang dada ya, ibu dan bayi sama-sama. Telanjang dada, ibu sih letakkan. Cukup bayi dikasih penutup, kasih topi dari atas. Udah, barulah kita masuk ke para 3. Pengeluaran plasenta. Nah, lihat fundusnya. Sudah setinggi mana? Lahir bayi, maka fundus tinggi pusat. Ya, lihat di pusat berarti bayinya tunggal. Ini kalau lihat lagi sudah ada nggak tanda-tanda pelepasan? Dari yang setinggi pusat tadi sudah ada nggak berturun 1-2 jari? Berarti sudah mulai ada pelepasan plasenta. Lihat tadi pusatnya makin memanjang nggak? Kalau makin memanjang dekatkan 5-6 cm dari vulva. Kemudian ada nggak semburan mendadak, semburan tiba-tiba? Berarti kalau ada itu tanda-tanda pelepasan. Silahkan lakukan peregangan tali pusat. Tarik dulu saja seperti ini. Tangan di fundus. Ya, dia sambil dicek, bukan di massage ya, dicek saja ya. Kemudian semakin panjang, pindahkan lagi 5-6 cm. Regangkan lagi. Nah, sudah mulai tapak 5-6 cm. Ya. Ini sambil tangan dorsal ya, menahan supaya tidak terjadi inversi udari 5-6 cm. Pilih ya. Sampai keluar semua sel kutubannya. Jangan langsung tarik. Itu yang berisiko nanti dia ada yang tertinggal. Udah, ini langsung buka kan? Cek kontraksi. Pastikan ini kontraksi. Bagus, baru lihat plasentanya. Kotiledonnya, sel ketubannya, perlengkapannya aman sudah. Selanjutnya lihat robekan. Ada enggak? Lihat gini ya. Lihat robekan di dalam di perineum. Kalau ada derajat 1 silakan acting, derajat 2 acting, 3, 4. Udah, kalau semua sudah aman, cek lagi kontraksi setelah kau acting, pastikan lagi kontraksinya bagus. Kemudian pastikan keadaan ibunya bagus, vital sign-nya semua bagus, ditensi, dicek nadinya, baru kondisikan ibunya. Kalau ke pengawasan kalah 4 ya. Demikianlah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran saya, yaitu mata kuliah asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.